Tapi kan gua takut gagal, takut gak ada yang nonton, takut gak bagus hasilnya, takut cringe, dihina. Nanti ya kontennya nunggu punya ruangan estetik. Nanti ya kontennya nunggu beli mic, lighting, sewa editor, beli buku hook, beli iPhone, biar kameranya cakep. Waduh, rezeki mah udah ada yang ngatur. Pernahkah kalian punya mimpi atau sebuah ambisi, namun minim aksi? Kalau iya, selamat, video ini untuk kalian. Setengah tahun lalu, saya pernah membuat konten tentang kehidupan ojek online dan cara berinvestasi. Namun, semua itu kandas karena ada faktor eksternal yang tidak bisa saya kontrol. 4 minggu pertama, itu orderan sedang gacor-gacornya teman-teman, sehingga didapatkanlah hasil 1,5 juta per minggunya. Nah, pada minggu kelima, orderan mendadak sepi, sehingga otak saya mencari alasan untuk menunda konten karena tidak bisa lanjut menabung 1 juta 1 minggu. Akhirnya keterusan, minggu ke-6 libur, minggu ke-7 libur, dan seterusnya sampai sekarang. Mulai detik ini, saya akan merekam jejak perjuangan saya untuk menjadi seorang konten kreator. Nah, kalau kalian menunggu untuk semuanya perfect, nanti ya kontennya nunggu punya ruangan estetik, nanti ya kontennya nunggu beli mic, lighting, sewa editor, beli buku hook, beli iPhone, biar kameranya cakep. Waduh, kalau itu pola pikirmu, maka percayalah, kalian akan jalan di tempat bos, stagnan, gak akan pernah mulai. Kalau semuanya harus menunggu sempurna. Beda cerita kalau kalian pengen nikah, pengen punya anak, semua itu ada resikonya. Resikonya apa kan? Tentunya uang, finansial kalian harus mapan terlebih dahulu. Jangan ngebat nikah dengan punya mindset bahwa rezeki mah udah ada yang ngatur. Ya betul memang. Tapi jangan lupa kalau kalian Islam, Allah juga berfirman dalam surat Ar-Rod ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang terjadi pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan jangan ngebet punya banyak anak dengan mindset banyak anak mah banyak rezeki. Nanti fakta lapangannya Anda banyak anak, anaknya stunting, akhirnya gak disekolahkan, disuruhlah jualan, disuruhlah mulung. Yang terjadi apa? Hak-hak mereka tidak Anda berikan. Anda sebagai orang tua durhaka juga, mau enaknya saja. Jadi, ubah pola mindsetnya. Bukan banyak anak banyak rezeki, tapi banyak anak banyak rezeki yang harus dikeluarkan. Nah, kalau risiko nikah muda dan punya banyak anak itu melibatkan orang lain, maka kalian harus benar-benar siap secara keseluruhan, baik secara mental, spiritual, bahkan finansial. Yang dimaksud resiko tanpa resiko, yaitu kalian belajar konten, bebas kayak terserah kalian. Mau jadi affiliate, jualan produk digital, belajar clipping, atau bahkan menjadi konten kreator. Karena itu tidak ada ruginya. Kenapa God kok bisa? As simple as kalian cuma perlu modal HP sama internet. Tapi kan gua takut gagal, takut gak ada yang nonton, takut gak bagus hasilnya, takut cringe, dihina. Yo wes bodo amat bos, jangan pedulikan kata mereka. Mereka juga gak ngasih lo makan toh. Faktor internal itu segala sesuatu yang bisa kita kontrol. Contohnya reaksi atau respon kita terhadap suatu pertanyaan nyeleneh. Nah, pertanyaan nyeleneh ini faktor eksternal tidak bisa kita kontrol. Contoh, kapan lulus? Calonnya mana? Sudah kerja di mana sekarang? Berapa nih gajinya? Itu faktor eksternal, tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah reaksi kita. Apakah kita marah? Apakah kita sedih? Apakah kita gelisah? Atau B aja teman-teman. Dan perlu kalian ingat, kita tidak mempunyai kewajiban 1% pun untuk menjawab pertanyaan nyeleneh kalau kalian gak mau jawab teman-teman. Kecuali yang bertanya adalah keluarga kalian sendiri.
Juga kalau bisa keluarganya jangan ikut bertanya yang nyeleneh. Kak, kapan lulus? Tapi ubah. Kak, Dek, sedang mengalami kesusahan apa? Cerita dong, ceritakan semuanya. Kami pasti bantu kok, kan enak. Nah, itu baru namanya keluarga. BTW, share video ini ke grup keluarga kalian. Cari apa yang bisa Anda lakukan. Contoh, konten. Tidak harus menunggu sempurna, bos. Mulailah, walaupun hasilnya burik. Belajarlah, walau hanya sedikit demi sedikit. Engkau satu hari demi satu hari. 1% demi 1%. Jikalau Anda konsisten selama 1 tahun, maka Anda akan mengalami perubahan 365%. Oleh karena itu, konsisten dari sekarang, belajar rekaman, belajar editing. Karena itu, hal yang bisa Anda kontrol. Maka cut off lah habit negatif dan bangunlah habit positif. Pernahkah kalian bertanya bahwa rasa malas itu timbulnya dari mana? Ini juga penyakit yang menggerogoti mulai dari generasi boomer, milenial, Gen Z, bahkan Gen Alpha. Ada yang tahu? Yaps, betul. The one and only. Tiada lain tiada bukan. Doom scrolling. Ketika kalian menormalisasikan scrolling, maka percayalah, waktu akan terasa sangat cepat sekali tanpa kalian sadari. Oh, udah 1 bulan ya? Gak kerasa, udah setahun ya? Waduh, itu tanda-tanda kalian harus segera cepat berhenti. Tapi Gat, kamu kok buat konten TikTok? Lah, saya produksi bos, bukan konsumsi. Lagipun, itu hasil clippingan dari video original di YouTube saya. Jadi, habit negatif scrolling ini harus kita cut off teman-teman. Bagaimana caranya? Kalau Anda ingin berhenti scrolling, Anda gak bisa hanya menahan. Gua pengen berhenti scrolling. Itu nanti akan meledak jadi bom waktu. Jadi, Anda harus mulai kebiasaan baru. Produktifkan diri Anda. Mulai aja tipis-tipis. Kalau saya sendiri, ya bangun jam 4 pagi dong. Sekalian sholat subuh. Kemudian jalan kaki 30 menit habis sholat subuh. Lalu lanjut makan, mandi, dan berangkat kerja jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Kurang lebih sekitar 11 jam kerja. Nah, karena saya sudah isi dompet dengan cara bekerja dan isi otot dengan cara jalan pagi selama setengah jam, malamnya saya isi otak dengan cara materi ini saya ambil dari buku, kemudian saya journaling untuk mempertajam otak saya. Kalau begitu, kapan kamu buat kontennya, Gat? Saya libur setiap hari Jumat. Jadi, pada hari Jumat, saya itu beres-beres rumah, mulai dari nyapu, ngepel, bersihkan kamar mandi, bersihkan kulkas, dan nyuci tentunya. Kemudian baru lanjut rekaman. Siangnya, habis Jumatan, editing. Sore, refresh sejenak, biasanya lihat bocil main layangan, atau lihat orang mancing. Nah, maghrib itu, baru istirahat, karena besok Sabtunya harus kerja lagi. Nah, sekarang giliran kalian. Kapan untuk memulai suatu perubahan? Karena waktu tidak akan pernah menunggu kalian. Waktu akan terus berjalan. Karena rumus sukses sama dengan kesempatan plus kesiapan.